Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Alhamdulillah atas rahmat serta inayah Allah Subhanahu wa taala serta curahan taufik, sehingga alhamdulillah malam ini terus Allah masih berikan kita kemampuan, kekuatan untuk bisa duduk bareng-bareng di majlis taklim Madrasatul Hadis yang kita cintai, dengan harapan semoga Allah selalu banget ya menjaga kita, menerima kita selaku hambanya. Selawat serta salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan ya sebagai saya gitu khususnya ya, sebagai pendosa, agar diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah ya. Khususnya saya yang memang masih banyak kelalaian, khilafan, kealfaan, bahkan maksiat yang dilakukan. Mudah-mudahan ya Allah berkat duduknya kita di sini ya, yubahir bihimul malaikat ya, kita dimintain ampun sama malaikat, sehingga khilaf kita, salah kita, bahkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada kita ketenangan ya. Karena orang-orang yang duduk di dalam majlis taklim itu pasti ya, Allah berikan kepada mereka sakinah, tenang rasanya. Kenapa? Karena kita ingat Allah, karena kita selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita akhirnya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya kita tahu bagaimana cara kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua kita harapin itu. Dan alhamdulillah kita masih dalam kitab Fazkuruni Adzkurkum ya, washkuruli wala takfurun. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita nggak tahu umur kita bagaimana saudara kita ya, almarhum Bang Dopir ya, Selasa kemarin masih ada sama kita kan ya, udah seminggu nih ya. Ngaji kemarin Selasa kan ya, Senin kemarin itu kan iya, Senin malam Selasanya masih barang-barang duduk dengan kita, tapi Selasanya udah lagi nggak bersama kita. Artinya itulah al-maut ma'budun binawasikum in azamtum adrakakumul maut. Maut ngikutin kita. Kalaulah kita memang azam mati, kalau memang belum dikasih mati kagak mati.
Tapi kalau memang udah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, mau diapain lagi? Nggak ada yang bisa karena semuanya adalah kepunyaan Allah. Ada waktunya kita genggam apa yang kita milikin, ada waktunya tangan kita harus ngebuka. Artinya kita genggam apa yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai masuk ke dalam hati. Karena suatu saat Allah minta tangan kita lepas, sehingga apa yang kita miliki, termasuk jiwa kita, termasuk ruh kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tinggal hanya amal kita. Itu yang sedang kita rintis sekarang ini, agar semakin hari ya, semakin alhamdulillah kita bisa ngikutin apa yang Allah mau, apa yang Rasulullah mau dari kita, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Meneruskan apa yang menjadi bacaan kita, simaan kita dalam kitab Fadhkuruni Adzkurkum Nafa'anallahu bi ulumi, karya Dr. Abdul Halim Mahmud. Kemarin kita ya bahas masalah, bukan membahas ya, masih dalam kemurnian tauhid, yang nggak boleh sedikit pun bercampur dengan sesuatu yang akhirnya jatuh kepada syirik, yang akhirnya jatuh kepada syirik. Artinya sebagaimana sudah kita pahami ya, menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan berbagai macam bentuk penduaan ya. Kita menyalahi aturan uluhiyah, rububiyah, mulkiyah ya. Bahwasanya kadang-kadang serempet-serempet kita untuk menjaga kemurnian tersebut ya, baik itu secara perkataan kita maupun perbuatan kita. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat kemarin, ketika beliau ditanya tentang iman, beliau menjawab innahu artinya bersih, nggak bercampur apa-apa ya. Wabil khusus hal-hal yang terkait dengan tauhid kita. Begitu juga ubudiyah kita, amaliyah kita, yang menunjukkan tauhid tadi ya, iman kita. Artinya kemarin kan udah kita singgung bahwasanya ya uluhiyah, rububiyah, mulkiyah yang kita kenal saat ini ya, yang enteng lah, yang enak, yang bisa kita pahamin iman lah ya. Nggak boleh bercampur-campur dengan yang menodai keimanan kita, menodai tauhid kita, sehingga Nabi mewaspadai umatnya untuk enggak ke situ ya, karena itu yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kemarin, inna akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah, qala ar-riya. Artinya udah kembali ini kepada amalnya. Amalnya harus juga sebagaimana tauhidnya. Kan ikhlas. Tauhid kita harus terbebas dari penodaan, amal kita juga harus bebas dari yang menodai amal tersebut. Salah satunya adalah riya. Yang riya itu ya syirik. Gitu. Cuman asghar jatuhnya. Ya. Enggak sampai kepada menyekutukan.
Artinya kita melakukan suatu amal ibadah untuk nunjukin bahwasanya ibadah ini hanya untuk Allah yang esa, hanya untuk Allah yang patut disembah, tapi dinodai oleh apa? Ria'an nas. Mungkin kita puasa, mungkin kita sholat, mungkin kita sedekah, mungkin kita nolong orang, dan yang lain-lainnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena pengen dinilai, karena pengen dilihat. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nyampaikan kepada kita, aneh ini takut, bahasanya gitu ya, aneh ini takut kenapa-napa sama dengan umatku, atau kenapa-napa dengan kalian. Apa sih yang ditakutin ya Rasulullah? Yaitu tadi, yang ditakutin kepada kalian ini adalah syirkul asghar, yaitu riya. Yaqulullahu azza wa jalla idza jazan nas bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala, ya kalau memang bercampur amal ibadah itu bukan karena aku, katanya Allah, ya minta berarti balasannya sama orang yang engkau kerjakan ibadah tersebut untuk dia. Allah nggak mau lah, enak aja kita ngerjain bukan buat Allah, mintanya sama Allah. Lah, kita ngerjainnya bukan karena Allah, nggak boleh minta sama Allah, dan Allah juga nolak. Lah, le minta aja situ sama yang kalian inginkan. Siapa orangnya? Nah, misalkan begitu. Siapa makhluknya? Makanya disyirki billahi akibatun wa khimatun wa azarun jasimatun fa innahu yuhbitu amala kulli amilin. Jadi syirik itu memang udah luar biasa ya, pengaruh dan dampaknya ya, bahkan sampai mengakibatkan kepada dosa yang sangat luar biasa. Apa? Yang nggak diterima, akibatnya nggak diterima amal. Lah, puasa kita bukan karena Allah, sholat kita karena pengen dicakep-cakepin, dicakep-cakepin. Habis itu biasanya itu dilagu-laguin, ya, imajeng, iya, sama jadi imam juga. Ya, kalau bukan emang ya kagak enak gue sholat pendek-pendek, baca yang bisa, kan orang diperintah mata yasaran dalam Quran. Ya, itu, hati-hati yang kayak gitu, hati-hati, kecil. Apa ya? Ya ria, gimana sih? Susah itu, menyakit hati itu. Harus hati-hati, memang perlu perjuangan untuk bisa ngelepasin diri dari ria itu yang disebut oleh baginda Rasul syirkul asghar itu memang berat ya. Kebanyakan jatuh memang di situ, kebanyakan jatuh. Orang lebih banyak gitu kan, dilihat sama orang, diri dia emang setan temennya, emang setan, ditambah lagi emang gak pernah jadiin setan musuh sih. Ya kan, setan jadiin teman, bukan setan dijadiin repot. Ya setan tenang, jadi teman dia. Yang seharusnya musuh jadi teman. Nah, mulai ada rasa, nih gue nih. Nah, udahlah. Ya artinya yang kayak gitu-gitu itu ya memang repot. Ya, semua magal. Ya, dalam segala bentuk lini ya masuk ke dalam kategori riya tersebut, dan itu harus hati-hati. Wa in kana mujtahidan, walaupun dia sungguh-sungguh ya, di fasadi ahammi syartin min surutil amal. Apa syarat yang sangat penting daripada syarat-syarat sebuah amal ibadah yang bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-iman wal ikhlasul amali billahi azza wa jalla duna ghairi. Harus benar, pokoknya udah dah. Ya, jangan ya gimana ya? Benar-benar harus diwajihillah, dan itu memang harus
dilatih. Hati kita harus niat kita harus dilatih. Ya. Repot, gitu kan. Ya, Kang Imam tadi kan motok duduk di sini. Apa itu maksudnya kan begitu? Ya Kang Imam ya. Iya. Iya. Apa itu kita masuk ke situ? Gitu. Ya artinya biasa memang, ya, biasa menurut kita. Tapi kalau memang ditambah, dimasukin dengan tadi itu, ya kan, bisa. Nggak punya manfaat amal ibadah. Walisirki darajatun wa suwarun katsiratun minha arya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, ya kan. Minha ar-riya'u bil amali kama fil hadisi haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya'. Wa sammahu asghar li anna al-'abda lam yakfur billahi wa lam yunkir uluhiyah walakinnahu biriya'ihi asraqa ma Allahi ghairah. Memang dia enggak nyampe derajat itu. Ya kan? Enggak nyampe derajat sampai pada kufur atau yang lainnya, tidak. Cuman dia ngeduain ibadahnya bukan karena Allah. Nah itu yang membuat jadinya gugur. Gugur apanya? Gugur pahalanya. Ya. Wasammahu asghara, ya kan? Li annal abda lam yakfur billahi wa lam yunkir uluhiyah walakinnahu biriya'ihi asraka ma Allahi ghairahu. Warya, ya, tarkul ikhlas fil aqwali wal a'mal. Dan riya itu meninggalkan apa? Kemurnian bahwa ibadah ini untuk Allah, baik dalam perkataan kita maupun dalam perbuatan kita. Bi yaqula qawlan aw ya'mala amalan la yuridu bihi wajhallahi azza wa jalla, ya sebagaimana kita berkata atau beramal yang memang enggak ada sedikit pun, ya, untuk Allah. Atau di pertengahan jalan dah, gitu kan, akhirnya jadi bukan untuk Allah, tadinya untuk Allah. 1, 2 ngeliatin gua aja nih kayaknya. Waduh, kalau sholat gua begini payah ini gua, gitu kan, benerin lah. Ayo udah tuh riaan semua. Nah, kan repot tuh kayak gitu, susah itu. Wallah, susah banget dah. Lagi tadinya bener nih nyapu, gitu kan, tadinya bener gitu nyapu karena emang gak ada orang liatin. Iya kan? Nyapu pas lempengadang 2, 3 ngeliatin ngapain, udah mulai dah tuh. Nah, itu setan itu gangguin. Nah iya. Nah, jadi ya memang begitu. Ya itu yang kita minta deh. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah jauhin hati kita dari hal yang demikian. Wa hadza yuhbitul amal. Makanya yaqulullahu azza wa jalla idza jazan nas bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Ya kalau udah begitu mana mau Allah ngasih, minta aja sama orang yang kita melakukan sesuatu karena dia. Ya Allah nggak mau ngasih lah. Enak aja loh. Ya kan? Oh, jadi gue yang ketumpuan, bahasanya gitu, jadi gue yang ketumpuan, nggak mau gue. Lo minta sama orang yang dimana lo riak. Nah, itu Allah nggak mau, maka dikatakan yuhbitul amal. Akhirnya sia-sia amal tersebut, nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dapat ya minta sama siapa? Bang Pele, gitu kan? Bang Boy minta sama dia. Gitu kan, orang gue ngerjain suatu karena pengen lihat Bang Pele, kan gitu. Anak-anak mereka terima, kalau gak ada Bang Pele, gue gak hadir. Ya minta sama dia pahalanya. Gak bisa kan dia ngasih, kan gak bisa. Kan begitu Bang Pele, bener gak? Anak-anak kan kalau gak ada dia, kalau gak ada uzak-uzak, kalau gak hadir, kebiasaan. Tabok aja Bang Pele. Wah mana? Man amila amalan li ghairi waduna ikhlasihi lillah au ma'a israqi ghairillahi fihi fahuwa mardudun alaihi wa laisa lahu indallahi jazaa'un wala ajrun. Tuh. Udah. Wa laisa apa?
wa laisa lahu indallahi jazaa'un wala ajrun. Ditolak dan nggak ada apa-apa udah. Akhirnya capek doang. Makanya orang puasa, ya kan, orang sholat, ya perlu diperhatikan hati-hati. Kalau emang nggak biasa sholat rame-rame, sholat sendiri. Ngeri kalau sholat rame-rame ntar kata begini, ntar kata begitu. Nah, makanya ini perlu mulazamah terus istimroriyah ya, dilakukan sampai benar-benar itu hati yang menyatu sama tauhid, sama ikhlas kepada Allah, sama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka falyazhab kullu wahidin wal yatlubil ajra mimman ja'alahu syarikan lillahi fihi. Ya minta sama orang yang dijadikan sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala, walan yajida indahu ajra, dan pasti nggak akan pernah bisa peroleh, nggak bakalan bisa memperoleh selain memang ajrun itu hanya Allah yang ngasih. Pahala, derajat, kemuliaan hanya Allah yang ngasih. Gimana bisa kita minta kemuliaan sama orang yang masih butuh kemuliaan? Mana bisa kita minta pahala sama orang yang masih butuh pahala? Mana bisa kita minta ganjaran sama orang yang masih butuh ganjaran? Gitu. Masa kita minta tolong sama orang yang masih minta pertolongan? Ya nggak mungkin. Maka minta pertolongan sama zat yang nggak butuh pertolongan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sama walaqad hadzara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu ay minar riya min fi mukhtalafi suwarihi min dzalika ma qalahu sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahul Baihaqi man shoma yura'i faqad asraqa wa man shalla yura'i faqad asraqa wa man tasaddaqa yura'i faqad asraqa. Orang yang puasa karena memang dicampur-campur puasanya bukan karena Allah, ya sama aja dia juga udah berlaku sih. Artinya menyekutukan Allah, ngeduain Allah dari niat dia yang tadinya lillahi ta'ala jadi bukan lillahi ta'ala. Baik itu puasa, baik itu sholat, apalagi sodako, segala pakai diumumin. Lah iya kan? Itu tuh luar biasa tuh. Pakai diumumin sih. Dan hitungannya ada iya, hitungannya nomi. Makin gede nominalnya, makin kencang, makin lebar kepala. Iya. Ya. Itu harus kita hati-hati ya. Fa inna kulla amalin la yuradu bihi wajhallah syirkun. Maka semua amal ibadah yang enggak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah syirik. Yatanafi ma'at tauhid la yataqabbaluhu Allah wa la yusibu alaihi. Kenapa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Iyalah. Kalau amal perbuatan yang bercampur dengan riya itu jelas bertentangan dengan tauhid. Karena tauhid kita mesti daripadanya murni tanpa bercampur dengan embel-embel lain yang akhirnya menodai kemurnian tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal faisal fi hadza huwa ma haddatsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis syarif alladhi yu'tabaru mabda'an hamman min mabadi'il Islam. Ruyal Bukhari radhiyallahu anhu bisanadihi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu dasaran, ya. Karena semua apa yang kita niatkan, ya, itu jelas akan ada, ya, penduaannya bahasanya. Maka untuk terjaga dari penduaan niat kita, mesti dari sekarang kita belajar, ya, menata hati, tempat di mana memang di situ niat kita mulai, ya, dari sholat kita, dari puasa kita, dari sedekah kita, dari amal-amal perbuatan lain yang mudah-mudahan sampai sekarang ini bisa kita jaga, dan sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita selalu tetap, ya, mampu dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk memurnikan tauhid kita. Maka wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Maka cukuplah bagi Allah yang bisa nuntun kita, ya, menjadi apa sih, memberikan kita petunjuk untuk bisa, ya, melepaskan diri kita dari hal-hal yang menodai apa, menodai tauhid kita. Dan cukuplah bagi Allah yang memberikan kita pertolongan. Dengan apa? Dengan Allah berikan kita kekuatan untuk menjaga kemurnian tersebut. Demikian ada Allah wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.